low, cek low, cek low, cek low, 1, 2, 3. Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya project berupa power amplifier penyapa umum kiriman dari Mas Bopa dari Cimahi, Bandung. Audio power amplifier merek Bogen yang dibuat sekitar tahun 70-an. Pada panel tertulis solid state transistor, yang berarti komponen utamanya menggunakan transistor sesuai dengan masanya. Saat itu teknologi tabung hampa sudah beralih ke teknologi semikonduktor, diantaranya transistor. Amplifier jenis ini biasanya dipergunakan untuk menyapa umum, seperti di masjid, stasiun kereta api, rumah sakit, pasar, atau tempat umum lainnya. Seiring dengan perkembangan, produk Jepang mulai menguasai, yaitu dengan hadirnya merek Toa. Hingga saat ini, seakan tidak ada kesempatan buat merek lain untuk memasarkan produk serupa. Perangkat ini fiturnya terdiri dari 3 input mikrofon, 1 line input untuk audio tape, tone control yang terdiri dari pengatur nada bass dan treble, input tegangan AC atau DC, dan output speaker dengan 2 buah terminal impedansi hingga 16 ohm. Cover atas dan samping terbuat dari papan triplek, ciri khas dari perangkat elektronik di era tahun 80-an ke bawah. Panel depan terbuat dari plat logam aluminium dengan ketebalan sekitar 2 mm. Sedangkan panel belakang terbuat dari logam besi dengan ketebalan sekitar 1 mm. Pada bagian bawah base plate terdapat 1 buah transistor driver dan 4 buah transistor penguat akhir dengan nomor 2N3055. Logam aluminium base plate berfungsi juga sebagai pendingin transistor penguat akhir. Perangkat ini mati total, oleh karena itu kita langsung saja bongkar. Skrup pengencang papan cover atas berada pada base plate sejumlah 4 buah. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini agar terus berkembang. Tekan loncengnya supaya mendapat notif update konten terbaru. Audio power amplifier penyapa umum merek Bogen, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Rangkaian dalam PCB adalah preamplifier mikrofon dan input tape serta penguat tingkat pertama ke trafo input atau IT. Output sinyal dari lilitan sekunder trafo IT, fasa sinyal audio tersebut terbagi 2 dan dikuatkan oleh transistor penguat akhir. Setelah diperkuat, fasa sinyal audio digabungkan melalui lilitan primer trafo output atau OT. Sisi dalam panel belakang perangkat terdiri dari 3 buah soket input mikrofon, saklar mode AC atau DC, soket banana untuk output speaker, binding pos untuk DC input, saklar pilihan tegangan AC input, dan rumah sekring. Sisi dalam panel depan perangkat terdiri dari 3 buah potensio pengatur input mikrofon, 1 buah potensio pengatur input tape, 2 buah potensio pengatur nada, audio level meter, dan saklar power utama.
Trapo power supply sudah pernah diganti, termasuk kapasitor filter dan dioda rectifier. Kapasitor filter power supply terdiri dari dua buah, kapasitas 4700 mikrofarad 40 volt. Masing-masing kapasitor terpisahkan oleh sebuah trapo filter. Rangkaian penguat akhir dirakit pada terminal, tidak menggunakan PCB. Jadi kita harus betul-betul paham dasar perakitan elektronika. Komponen penguat daya dengan transistor terdiri dari dua rangkaian yang identik, masing-masing menguatkan fasa yang berlawanan. Pada trapo OT atau output transformer, hasil penguatan dua fasa tersebut digabungkan sehingga menghasilkan sinyal audio sinus murni pada lilitan sekundernya dan bisa diumpankan pada speaker dengan impedansi tertentu. Oke, selanjutnya lakukan proses analisa kerusakan. Semoga saja bisa pulih kembali. Lepas trapo power supply karena kondisi dan penempatannya kurang sesuai dan tidak layak. Kondisi trapo power supply seperti ini, bukan asli bawaan perangkat. Trapo dengan lilitan sekunder, tegangan simetris, kapasitas arus 3 ampere perlu diganti. Ini adalah rangkaian preamplifier mikrofon, tone control, dan mixer dengan komponen utama transistor FCS 9015. Ada satu buah transistor yang merupakan penguat tingkat pertama untuk menguatkan sinyal audio dari mixer ke lilitan primer trapo IT. Pada perangkat ini, grounding adalah tegangan positif, sehingga transistor jenis NPN tanpa harus menggunakan isolator. Periksa kondisi kapasitor kopling input mikrofon dan lainnya. Kapasitor elektrolit fungsi kopling input mikrofon sejumlah 3 buah sudah kita lepas, nilai 4,7 mikrofarad 25 volt. Coba kita ukur. Kapasitas terukur melebihi nilai semestinya. Kapasitor perlu diganti. Begitu juga kapasitor kopling dan filter lainnya. Kapasitas telah berubah, sehingga perlu dilakukan pergantian kapasitor keseluruhan. Sebelumnya, bersihkan papan rangkaian dari kotoran debu yang sudah lama mengotori permukaan PCB. Kapasitor filter, tegangan input modul preamplifier, kapasitas 1000 mikrofarad 16 volt, merek Rubicon asli, termasuk kapasitor lainnya, sebagian menggunakan merek Noble. Tegangan input adalah negatif, jadi positif merupakan area grounding pada PCB dan chassis. Kapasitor filter pengganti menggunakan merek yang berkualitas. Kita pergunakan kapasitor produk Panasonic.
Coba periksa kondisi transistor penguat tingkat pertama. Nomor seri transistor tidak diketahui karena sudah terhapus. Transistor teridentifikasi jenis PNP. Agar mengetahui kondisi nilai HFE-nya, kita lepas transistor dan lakukan pengukuran lebih detail. Ya, nomor seri transistor terhapus. Coba ukur kondisi transistor dengan alat ukur multifungsi. Transistor jenis PNP terlihat nilai HFE bernilai 9, berarti kondisi transistor sudah tidak layak. Coba kita ganti dengan nomor seri MJ2955 jenis PNP. Kita uji terlebih dahulu nilai HFE-nya. Nilai HFE transistor pengganti sebesar 176. Transistor layak dipergunakan. Karena jenis PNP, maka pergunakan isolator agar badan transistor tidak tersambung langsung dengan casing perangkat. Transistor menggunakan resistor bias dengan nilai resistansi 12 kilo ohm. Berikutnya, kita periksa kondisi transistor preamplifier dan mixer. Transistor menggunakan nomor seri FCS 9015 jenis PNP. Ya, HFE terukur sebesar 39. Nilai tidak sesuai dengan datasheet. Coba kita ukur nilai HFE pada transistor yang masih baru. HFE terukur 361. Dengan demikian, transistor bawaan perangkat sudah tidak layak pakai dan perlu diganti. Transistor preamplifier dan mixer sudah diganti sejumlah 6 buah. Pemeriksaan kondisi komponen modul preamplifier dan mixer telah selesai. Solderan kaki komponen telah kita periksa, sebagian perlu disolder ulang. Perbaikan modul rangkaian preamplifier dan mixer telah selesai. Rapihkan dan pasang kembali modul pada baut spacer sebagai dudukannya. Lanjut ke analisa kerusakan rangkaian penguat akhir. Lepas kabel input tap agar tidak menghalangi proses perbaikan. Ini adalah resistor pembatas arus tegangan suplai ke modul rangkaian preamplifier. Resistor sejumlah 3 buah dipasang secara paralel untuk menghasilkan nilai resistansi lebih kecil dengan daya lebih besar. Nilai resistor hampir tidak terbaca karena faktor usia dan suhu tinggi. Sebagian resistor terlihat hangus terbakar. Ya, sepertinya nilai resistor adalah 82 ohm dengan daya 1 watt di paralel 3 buah, maka akan menghasilkan nilai resistansi 27 ohm 3 watt. Terlihat salah satu resistor hangus terbakar. Coba kita ukur untuk mengetahui kondisinya. Ya, resistor terukur 1,2 mega ohm dan yang terbakar terukur 106 ohm. Sebagai penggantinya, kita pergunakan resistor dengan nilai 27 ohm daya 5 watt.
Terdapat kapasitor elektrolit filter tegangan transistor penguat akhir dan modul rangkaian preamplifier sejumlah 2 buah. Kita lepas dan ganti dengan kapasitor baru nilai kapasitor 1000 mikrofarad 16 volt. Terima kasih untuk Kang Hendy Mardian sebagai pemilik toko komputer dan aksesoris Else Komputer dan Nalendra Komputer Subang atas dukungannya. Bagi Anda yang membutuhkan laptop baru beserta aksesoris komputer lainnya, silahkan kunjungi toko Else Komputer dan Nalendra Komputer di Kota Subang. Untuk yang di luar wilayah Subang, bisa kunjungi website elsecomputer.co.id. Kabel putih ini adalah sambungan tegangan negatif untuk modul rangkaian preamplifier dan mixer. Sedangkan kabel warna hitam adalah tegangan negatif untuk lampu iluminasi audio level meter. Input rangkaian transistor penguat akhir diambil dari lilitan sekunder trapo IT. Sebelumnya dikuatkan terlebih dahulu oleh transistor dengan nomor H1061. Output penguat akhir diambil dari kaki emitor transistor 2N3055 yang diparalel 2 buah, dibatasi arusnya dengan resistor 0,22 ohm 5 watt. Lepas semua transistor rangkaian penguat akhir agar lebih mudah melakukan pengecekan kondisi transistornya. Solderan sangat keras, sedikit sulit untuk melepas sambungan kaki komponen transistor. Badan transistor sebagian penyok dikarenakan sering terkena benturan benda di bawah box dan kondisi kaki karet box sudah menipis, sehingga badan transistor secara langsung menjadi ganjal box. Transistor penguat akhir dengan nomor 2N3055 asli buatan Motorola. Lebih jelasnya, terlihat bentuk transistor penguat akhir, casing terbuat dari aluminium alloy, masih asli bawaan perangkat. Dan ini adalah transistor driver dengan nomor H1061 jenis NPN. Saat ini sudah langka. Untuk mengetahui kondisi transistor, kita lakukan pengukuran termasuk nilai HFE-nya. Transistor penguat akhir yang pertama terukur masih normal, HFE 148. Transistor penguat akhir yang kedua terukur normal, HFE 147. Ukur transistor driver H1061. Ya, transistor driver H1061 terukur masih normal, HFE 221. Ya, terlihat kondisi kaki box terbuat dari karet sudah menipis, sehingga badan transistor
terkena langsung bahkan menjadi ganjal box perangkat. Tidak ada masalah dengan transistor penguat akhir bagian sebelah kiri. Pasang kembali transistor pada tempat semula. Lakukan hal yang sama pada transistor penguat akhir bagian sebelah kanan. Ya, transistor penguat sinyal fasa yang kedua atau sebelah kanan telah dilepas. Cek kondisi transistornya. Transistor pertama HFE terukur 67. Kondisi transistor sudah lemah, perlu diganti. Transistor kedua HFE terukur masih normal. Transistor driver HFE terukur 221, masih normal. Siapkan transistor pengganti dengan nomor seri 2N3055. Tambahkan pasta termal pada base plate perangkat. Transistor penguat akhir tidak menggunakan mika isolator. Ini dikarenakan casing perangkat terhubung dengan positif power supply. Kaki karet box perlu diganti. Pergunakan ukuran kaki karet box dengan ketinggian melebihi badan transistor penguat akhir. Empat buah kaki box sudah kita ganti dengan ketinggian yang sesuai. Transistor penguat akhir telah terpasang pada posisinya. Transistor dipasang paralel pada setiap jalur penguat masing-masing fasa. Ini adalah sistem penguat kelas AB, penggabungan antara penguat kelas A yang memiliki kelebihan sinyal sinus sempurna dan kelas B yang memiliki kelebihan bebas dari cacat persilangan antar fasa. Berikutnya, kita beranjak ke analisis kerusakan blok power supply. Dioda rectifier jembatan bukan asli bawaan perangkat. Kita lepas dioda dan ganti dengan spesifikasi yang sesuai. Kapasitor elektrolit filter regulator berjumlah 2 buah dengan kapasitas 4700 mikrofarad 40 volt. Coba lepas dan cek kondisinya.
Ya, kapasitas kapasitor telah berubah dari yang semestinya. Ini adalah kapasitor berusia tua. Bentuknya sangat besar dan memiliki pin berjumlah 3 buah. Rumah sekring sedikit masalah pada kap penutup, lepas dan ganti rumah sekring. Arus sekring menggunakan 5 ampere. Ini proteksi untuk arus DC power supply 12 volt ke seluruh modul rangkaian. Dioda pengganti menggunakan dioda rectifier bridge ukuran 6 ampere. Tempatkan pada posisi yang sesuai dan berikan thermal pasta sebagai penghantar panas dioda ke base plate. Trapo power supply pengganti menggunakan arus 5 ampere. Sayang, stok trapo lilitan sekunder single kosong. Kita pergunakan trapo output simetris. Tempatkan trapo pada posisi yang tepat. Ganti kapasitor elektrolit filter regulator dengan kualitas bagus, kapasitas 4700 mikrofarad, 35 volt. Input dioda rectifier dihubungkan dengan terminal lilitan sekunder 12 volt trapo, sehingga output tegangan DC menjadi sekitar 15 volt DC. Sambungan tegangan negatif dari kedua kapasitor dipisahkan oleh trapo filter, sehingga tegangan negatif untuk ke modul rangkaian diambil dari terminal negatif kapasitor yang pertama. Ini adalah kapasitor yang kedua sebagai input tegangan DC dari dioda rectifier. Ini adalah dioda proteksi terminal negatif dari input tegangan 12 volt eksternal. Ganti kabel input AC dengan menggunakan kabel yang berkualitas baik.
Saklar pilihan sumber tegangan input AC utama kita aktifkan kembali karena pada trafo bagian primer terdapat terminal pilihan besaran input tegangan AC. Dua pilihan besaran input tegangan AC yaitu 110 dan 220 volt. Perbaikan dan instalasi trafo power supply telah selesai. Berikutnya ke bagian panel depan. Lepas frame panel depan dan kemudian periksa kondisi potensiometer. Potensiometer sejumlah 6 buah dengan fungsi pengatur level mikrofon 3 buah, input tab 1 buah, dan tone control 2 buah. Potensiometer menggunakan jenis besar, biasanya memiliki daya tahan yang bagus. Terlihat cairan minyak membasahi seluruh badan potensio, kemungkinan bekas perbaikan teknisi terdahulu. Bersihkan potensio dengan menggunakan kontak cleaner. Cairan ini juga dapat membersihkan cairan minyak yang mengotori potensio. Potensio memiliki nilai resistansi 50 kilo ohm, merek Alpha. Sekarang produk merek ini sudah jarang ditemukan. Coba periksa kondisi potensiometer, pergunakan multimeter analog pada skala 1 kilo ohm. Resistansi potensiometer terbaca tepat 50 kilo ohm. Resistansi karbon track pada pin nomor 2 ke nomor 1 dan nomor 3 juga masih normal. Ini adalah potensiometer fungsi level input tab. Terdapat 2 buah kapasitor yang dipasang secara seri dengan polaritas positif di luar. Ini adalah metode untuk membuat sebuah kapasitor non-polar. Kapasitas kapasitor elektrolit 1 mikrofarad 50 volt di seri 2 buah, maka akan menghasilkan nilai 0,5 mikrofarad. Karena usianya sudah tua, maka kapasitor kita ganti dengan nilai yang sama. Terdapat 2 buah resistor terpasang seri. Ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah nilai impedansi input. Tidak ada masalah dengan semua potensio, hanya perlu dibersihkan dengan menggunakan kontak cleaner. Ganti kabel input audio tab dengan menggunakan kabel terlindung untuk mengurangi noise yang mengganggu saat perangkat bekerja pada mode input tab. Terdapat lampu iluminasi pada panel audio level meter. Coba periksa kondisi lampu apakah masih menyala. Ya, lampu iluminasi masih menyala. Mika transparan audio level meter kotor perlu dibersihkan. Cuci
knop potensio dengan menggunakan air deterjen. Begitu juga dengan plat aluminium panel depan, bersihkan dengan cara dilap menggunakan air deterjen. Sebagian marking pada panel sudah memudar, maklum dikarenakan faktor usia. Knop dan panel sudah dibersihkan. Pasang kembali plat panel dan knop potensio sesuai dengan posisinya masing-masing. Sambungkan kabel lampu iluminasi pada terminal positif kapasitor power supply dengan menambahkan resistor 56 ohm 0,5 watt. Soket input mikrofon perlu diganti, kondisinya sudah tidak layak pakai. Input audio tape kita modifikasi, aslinya menggunakan kabel dan jack 3,5 mm. Agar simpel, kita pasang soket Akai 6,5 mm pada lubang kabel input tape. Seluruh proses instalasi dan pemeriksaan kondisi komponen telah selesai. Rapihkan pengkabelan agar tidak mengganggu komponen lainnya, serta memaksimalkan performa kinerja perangkat. Sobat Elektro, saya sudah merancang sebuah modul rangkaian yang berfungsi untuk mengontrol pompa air berdasarkan level air pada tangki atau tandon, sehingga dengan alat ini tidak dibutuhkan saklar pelampung. Untuk petunjuk pemakaian atau instalasi sudah disertakan petunjuk pemakaian pada paket penjualan. Sensor air bisa dibuat sendiri dari kabel listrik tunggal diameter 2,5 mm. Untuk pemesanan, silahkan kunjungi link yang ada pada deskripsi. Periksa kembali hasil instalasi. Perlu dipastikan seluruhnya telah sesuai dengan prosedur yang semestinya. Untuk skematik, hingga saat ini kita belum mendapatkan dari sumber manapun. Tetapi pada dasarnya sistem amplifier audio public address tidak jauh berbeda. Sebelum melakukan pengujian perangkat, bersihkan terlebih dahulu soket banana speaker output yang kotor, tertutupi debu dan karat. Pasangan soket banana speaker output merupakan hubungan paralel, sehingga jika semua soket dipergunakan dengan dua buah speaker 16 ohm, maka impedansi menjadi 8 ohm. Hubungkan steker ke sumber listrik 220 volt AC. Ya, lampu iluminasi audio level meter telah menyala. Coba lakukan pengukuran tegangan output sekunder trapo. Pada terminal sekunder 12 volt trapo, tegangan terukur 11,15 volt AC. Berikutnya, ukur tegangan dari terminal kapasitor filter power supply. Tegangan power supply terukur 11,84 volt DC. Coba fungsi input mikrofon.
tes, cek low, cek low, cek low, cek low, cek low, 1 2 3. Halo, 1 2 3, suara dicoba. Tes, tes, cek low, cek low, cek low, cek low, 1 2 3, cek low. Cek low, 1 2 3, cek low, cek low, 1 2 3, cek low, 1 2, tes, 1 2 1 2 3, tes, cek low, cek low. Ya, perangkat sudah bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi seperti semula. Berikutnya, kita akan coba perbaiki cover atas perangkat yang mengalami masalah pada papan kayu bantalan skrup dan sisi depan papan. Cover terbuat dari papan triplek. Lapisan kayu sudah mulai lepas. Buang bagian bantalan kayu sisi depan dan samping. Ganti kayu bantalan depan dan samping. Aplikasikan lem kayu untuk merekatkannya. Bagi sobat elektro yang membutuhkan komponen baru dan bekas atau cabutan original, bisa dicek toko online saya yang tertera pada deskripsi. Papan bantalan sudah diganti. Tunggu hingga lem kering. Biasanya butuh waktu 24 jam. Tutup rongga sambungan papan kayu dengan mengaplikasikan dempul kayu atau besi. Dempul akan mengeras dengan durasi waktu tertentu, tergantung jenis dempul yang digunakan atau suhu udara saat pengeringan. Setelah 24 jam dan dempul kering, kita lakukan pengamplasan pada permukaan dempul agar rata
dan layak untuk dicat ulang. Untuk memperkuat papan samping, tambahkan siku kayu, aplikasikan lem kayu secukupnya. Papan cover atas perangkat sudah kita cat ulang dan siap dipergunakan untuk menutup bagian atas. Power amplifier lawas Bogen siap dipergunakan. Suara sangat lantang atau dominan pada nada middle wajar saja, karena ini adalah jenis power amplifier penyapa umum atau public address amplifier. Proses perbaikan power amplifier penyapa umum merek Bogen telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.